Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini bertemu kembali pada materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Berhubung materi dari pelajaran SKI kita sudah habis, maka kita hari ini akan mengulang kembali soal-soal yang ada di buku ya, untuk persiapan kita menjawab soal-soal yang ada di ujian nanti. Ya, kita lihat evaluasi yang pertama di A. Sebelumnya, bagi anak-anak Ustadz yang belum mengerjakan tugas ketika Ustadz suruh, mungkin bisa untuk sekarang dikerjakan ya, atau yang mungkin jawabannya salah nanti bisa diperbaiki ya, diperbaiki. Kita baca nomor 1, wahyu kedua yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, jawabannya adalah surah Al-Mudaththir, C. Ya, jawaban yang benar C, surah Al-Mudaththir. Sedangkan wahyu yang pertama turun itu surah Al-Alaq 1 sampai 5 ya. Kedua, wahyu yang kedua berisikan perintah agar Rasul sallallahu alaihi wasallam A. Salat, B. Berdakwah, C. Berjihad, D. Beribadah. Jawabannya adalah B. Berdakwah ya. Jadi Allah memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu yang kedua itu untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu, lalu kepada kaumnya dan secara umum ya. Kemudian nomor 3, laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah siapa? Utsman, Umar, Ali atau Abu Bakar? Jawabannya adalah D, Abu Bakar. Jadi Abu Bakar adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Oke. Yang keempat, yang masuk Islam pertama kali dari kalangan anak-anak adalah siapa? Jawabannya adalah C, Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Jadi di sini kalau ditanya, kalau yang pertama masuk Islam dari kalangan lelaki dewasa, itu jawabannya Abu Bakar. Kalau ditanya siapa yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak yang laki, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib, anak-anak Ustaz semuanya, beliau ini tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Ali ini sepupu ya. Jadi Ali itu tinggal sama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kecil. Baik, yang kelima, orang yang dilaknat Allah dalam surah Al-Lahab adalah A. Abu Jahal, B. Abu Lahab, C. Abu Sufyan, D. Abu Ayyub. Nah, dari soal saja kita sudah bisa membaca ya jawabannya. Yang dilaknat Allah dalam surah Al-Lahab, Lahab, pasti jawabannya adalah Abu Lahab ya. Baik, jawaban nomor 5 adalah B, Abu Lahab. Lanjut nomor 6, sikap kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan dakwahnya adalah A. Menerima, B. Memusuhi, C. Menyetujui, C. Membiarkan. Ya, bagaimana sikap kaum Quraisy pada masa itu? Apakah mereka menerima, memusuhi, menyetujui, atau membiarkan? Jawaban yang benar adalah B. Memusuhi. Bahkan dengan permusuhan yang sangat berat ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa itu di awal-awal dakwah, beliau benar-benar mendapatkan penolakan yang sangat keras dari kaum Quraisy. Nomor 7, langkah pertama yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat berdakwah secara terbuka adalah A. Mengumandangkan azan, B. Membuat pengumuman, C. Mengundang Bani Hashim, D. Menulis surat. Yang benar adalah C. Mengundang Bani Hashim. Kenapa beliau mengundang Bani Hashim? Karena Bani Hashim adalah dari kalangan keluarga besar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, paman Nabi yang membela beliau untuk berdakwah adalah A. Abu Lahab, B. Abu Sufyan, C. Al-Abbas, B. Abu Thalib.
siapa? Paman Nabi yang membela beliau dalam berdakwah, yaitu Abu Thalib, meskipun beliau tidak masuk ke dalam Islam, mati di atas kekufuran, ya. Sedangkan paman yang lain seperti Ibnu Abbas, Al-Abbas, Abu Sufyan, Al-Abbas beliau masuk Islam, sedangkan Abu Sufyan juga masuk Islam, namun sudah telat, tapi beliau masuk Islam. Abu Lahab beliau mati di atas kekafiran juga, ya. Jadi jawaban nomor 8 adalah D, Abu Thalib. Nomor 9, Zubair bin Awam dan Utsman bin Affan masuk Islam karena ajakan sahabatnya yang bernama siapa? Umar bin Khattab? Bukan, ya. Abu Bakar, Khalid, Ali? Jawabannya adalah sahabat atas ajakan sahabatnya yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian 10, saat berdakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad mengumpulkan penduduk kota Mekah di A. Darun Nadwah, B. Bukit Safa, C. Bukit Marwah, D. Masjidil Haram. Ya, ini mana jawabannya? Ya, kita lihat jawabannya ada di buku kalian di nomor 8. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyuruh agar orang-orang berkumpul di Bukit Safa, ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaumnya, masyarakat Quraisy di Bukit Safa, lalu beliau pun bertanya kepada mereka, "Wahai kaumku, sekiranya di belakang bukit sana ada orang yang ingin menyerang kita, apakah kalian percaya?" Pada masa itu orang-orang menjawab percaya, karena Nabi Muhammad adalah orang yang terpercaya. Namun ketika Rasul SAW menyampaikan agama Islam, mereka menolaknya, ya. Ini bisa dibaca kembali di belakang nanti, ya. Baik, anak-anak ustaz semuanya, kita lanjut ke soal yang di belakang. Apakah yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun? As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam, ya. Nah, nomor 2, sebutkan orang-orang yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Siapa saja yang termasuk as-sabiqunal awwalun? Yang termasuk as-sabiqunal awwalun adalah Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Khadijah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa sahabat-sahabat yang lain yang bisa nanti kalian lihat di buku kalian, ya. Kemudian siapakah Abu Bakar itu? Abu Bakar adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Keempat, mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Ya, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Karena pada masa itu kaum Quraisy sangat memusuhi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan belum ada perintah Allah, ya, untuk berdakwah secara terang-terangan. Kemudian nomor 5, kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah secara terang-terangan? Ketika beliau mendapatkan perintah Allah dalam firman Allah surah Asy-Syura, ya, Asy-Syu'ara ayat 214. Jadi ini juga bisa dibaca kembali di buku kalian dari halaman 1 sampai dengan halaman 9. Baik, untuk pembahasan